Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi athri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah virus corona yang melanda dunia, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kesedihan. Bagi kita sebagai orang-orang beriman, tentu kita telah kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak gembira, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita menyambut tamu bulan suci Ramadan ini. Ramadan telah hadir di tengah-tengah kita, maka di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ramadan hadir di tengah-tengah kita untuk memberi jawaban, memberi petunjuk kepada kita bahwa bulan Ramadan yang agung ini ada banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Dan satu kebaikan, kelezatan dari bulan suci Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat yang kami bacakan tadi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 175 surah Al-Baqarah ayat surah yang kedua. Di sana Allah menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung di mana Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, alladzi yang di dalamnya fihi al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu diturunkan. Kepada siapa? Kepada kita semua. Selain diturunkan kepada kita, ya, selain menjadi petunjuk, maka Quran juga sebagai hudal linnas, sebagai obat bagi manusia. Dan salah satu obat terbaik, ya, bagi kita adalah Quran. Salah satunya adalah virus corona. Ya, salah satu obat terbaik ketika kita sedang di dalam wabah ini adalah Quran. Ketika kita sering membaca Quran, maka imunitas kita akan bertambah. Ketika imunitas kita menjadi kuat dan bertambah, insya Allah virus corona akan meninggalkan dan sembuh dengan sendirinya dari tubuh kita. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sejatinya bagi kita yang telah dikaruniai menjadi seorang muslim, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran,
falahu bihi hasanatun, maka baginya dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi, ya, aku tidak mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Ada 3 huruf yang kita dapatkan dari alif lam mim. Maka ada 30 kebaikan yang kita dapatkan sekaligus. Masih sampai di sini, apakah kita tidak termotivasi ya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Tentu agar lebih menguatkan kita, agar tetap istiqomah membaca Al-Quran, ya, agar tidak bermalas-malasan lagi membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW kembali memotivasi kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka di Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, dia akan datang kepada siapa saja, kepada sahabatnya, ya, kepada orang yang telah berinteraksi dengan Quran, kepada sahabatnya yang telah membaca Quran, yang berlama-lama dengan Quran, yang senantiasa dekat dengan Quran. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada mereka. Ketika sudah tidak ada syafaat lagi, maka Quran datang sebagai penolong kita, untuk memberikan penolong yang ketika itu sudah tidak ada lagi penolong selain syafaat Quran. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum ini adalah momentum terbaik kita. Momentum ini merupakan momentum terbaik kita di bulan suci ini. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita sementara 1 juz pun kita tidak membaca. Jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita, kita pun tidak hatam dalam membaca Al-Quran ini. Padahal sudah jelas Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada kita. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan memuliakan hidup kita. Al-Quran akan mewarnai dan membimbing dalam kehidupan kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran kemudian mau mengamalkannya. Ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan saya yang sudah tua, yang matanya sudah pikun, yang baca Qur'annya sudah tidak jelas? Bagaimana dengan hal ini? Maka di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW bersabda, maka bagi orang ini, barang siapa yang lancar membaca Quran, ya, maka baginya dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang soleh. Kemudian bagi mereka yang bersusah payah, terbata-bata membaca Quran, maka baginya mendapatkan 2 kebaikan. Masya Allah. Apakah sampai sini kita belum tertarik? Hari ini sudah berapa ayat yang kita baca? Sudah berapa juz yang kita baca? Jangan sampai ketika kita meninggal, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal karena tidak membaca Quran. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dan tidak ada Al-Quran yang menjadi penolong kita. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, melalui momentum ini, inilah momentum yang tepat bagi kita untuk selalu dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran. Sebagaimana para salafus salih terlebih dahulu, ya, banyak imam-imam mazhab
Ya, sampai mereka rela meninggalkan pengajian mereka demi untuk fokus membaca Quran di bulan suci Ramadan. Ada Imam As-Tawri rela mengorbankan seluruh pengajiannya, ditinggalkan pengajian Qur'annya, pengajian hadisnya, taklimnya, beliau tinggalkan demi fokus untuk membaca Quran di bulan suci Ramadan. Ada Imam Zuhri dan imam-imam lainnya yang mereka rela meninggalkan seluruh aktivitas lainnya untuk fokus membaca Quran di bulan suci Ramadan. Untuk itu, di momentum ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hatam Al-Quran. Minimal 1 kali kita hatam Quran di bulan suci Ramadan ini. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, hanya kepada Allah kita memohon petunjuk. Semoga Allah berkenan memberikan kepada kita petunjuk, kesehatan, keberkahan dalam hidup kita, agar kita senantiasa dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran. Adana Allah kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.